Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Pila, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Baik sahabat Pila, usia 50 tahunan waktunya pilih teman, bukan dipilih teman. Kalau di usia muda kita sibuk mencari validasi, maka di usia 50-an kita justru dituntut untuk menemukan kedamaian. Salah satunya adalah lewat lingkaran pertemanan yang sehat dan saling mendukung. Kalau kamu masih takut kehilangan teman yang meremehkan, memanipulasi, atau membuatmu merasa bersalah atas kebahagiaanmu sendiri, itu tandanya kamu belum bebas. Di usia 50 tahun, kebebasan emosional adalah harga mati. Kamu punya hak penuh untuk bilang cukup. Lingkungan yang sportif bukan sekadar tempat curhat. Itu adalah ruang untuk bertumbuh. Teman sehat tidak bikin kita overthinking. Mereka jadi cermin, bukan bayangan. Di usia ini, kamu tidak perlu banyak teman, tapi cukup mempunyai teman yang tulus. Seringkali kita merasa bersalah saat mengatakan tidak. Padahal itu bukan ego, tapi proteksi diri. Itulah cara kita menjaga energi kita serta menjaga harga diri kita. Kalau kamu tidak membuat batasan, orang lain akan mendikte hidupmu. Di usia 50 tahunan, menetapkan batasan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Usia 50 tahun, 60 tahun, atau di atas 70 tahun, itu merupakan saat kita bahagia atau kita bisa mati perlahan. Bukan sekedar umur, usia setelah pensiun adalah titik balik. Disinilah tubuh mulai jujur dan hati butuh perhatian lebih. Bahagia bukan lagi pilihan ekstra, ia adalah kebutuhan utama. Ternyata bahagia lebih ampuh dari obat dokter. Dokter bisa mengasih kita resep, tapi cuma kamu yang bisa merasakan rasa kasih sayang, rasa bahagia buat dirimu sendiri. Sebenarnya bahagia itu mempengaruhi imunitas, mempengaruhi hormon, dan dapat menyembuhkan tubuh secara alami. Beberapa studi menunjukkan bahwa bahagia bisa mempengaruhi imunitas, hormon, dan penyembuhan alami tubuh. Dikatakan bahwa kebahagiaan bisa mempercepat proses recovery, mempercepat cara menurunkan stres, dan mengaktifkan endorfin penyelamat jiwa. Jadi, sahabat Pila, masa-masa pensiun ini nikmatilah, carilah kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Jangan sampai beberapa kawan kita setelah masa pensiun masih aktif mengurus cucu. Mengurus cucu sih boleh-boleh saja, tapi kalau sudah sampai setiap hari dan menjadi tugas rutin, itu bukan lagi kita menikmati masa pensiun, tapi kita memasuki masa kerja periode kedua. Jadi sahabat Pila, cucu boleh
kita ajak untuk bergembira, bersemangat, karena bisa menimang cucu. Tetapi kalau kita sudah mengasuh, sifatnya mengasuh, itu bukan tugas kita lagi. Ada kedua orang tuanya. Dan tentunya kalau kedua orang tuanya yang mengerti, ya seharusnya dia mencari pembantu, bukan orang tua dijadikan pembantu. Inilah hidup yang salah kaprah, sehingga bisa membuat menjadi stres. Karena itu, jadikan cucu kita sebagai tempat penghibur hati, bukan menjadi beban, di mana setiap hari kita kembali secara rutinitas mengurus dari pagi sampai orang tuanya pulang kerja baru diserahkan, atau mungkin terus sampai cucu menjadi bisa mandiri. Nah, bahkan ada juga yang mengantar setiap hari, pergi sekolah, pulang sekolah dijemput. Nah, ini juga bisa menjadi pekerjaan kedua setelah kita pensiun. Seharusnya kita pada masa pensiun ini, marilah kita nikmati kumpul-kumpul dengan kawan-kawan, berbicara, berkelakar, atau bahkan mungkin bisa sama-sama belajar kembali bagaimana kita mempersiapkan hidup setelah mati. Nah, ini yang sangat penting. Hidup setelah mati. Jangan kita kira bahwa setelah mati selesai semuanya, tetapi kita akan memasuki alam yang berikutnya. Mulai dari alam kubur, alam akhirat, dan kemudian menghadapi masa perhitungan. Nah, untuk itulah pada masa pensiun ini kita harus aktif merencanakan, mempersiapkan hidup setelah mati. Banyak cara yang mungkin selama ini pada waktu kita masih aktif, kita sholatnya masih tidak tepat waktu, bahkan mungkin ada yang masih bolong-bolong. Nah, pada saat masa pensiun ini, mari kita belajar untuk disiplin dengan waktu, sebagaimana kita kerja disiplin dengan waktu, absensi, takut kalau terlambat, takut dipotong gajinya, atau takut dapat peringatan. Tapi pada saat kita sudah pensiun ini, mari kita mendisiplinkan diri kita untuk sholat tepat waktu. Dan bagi laki-laki mungkin bisa sholatnya berjemaah di masjid. Kita kumpul lagi dengan kawan-kawan seusia kita di masjid. Kita hidupkan rumah Allah dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa kita sumbangkan. Pada saat kita aktif, kita tidak sempat untuk bersama-sama kawan-kawan seusia menghidupkan di tempat ibadah kita. Adakan kuliah subuh, adakan ceramah rutin, di samping sebagai amal jariah kita, itu juga sebagai penambah ilmu kita, sehingga ilmu kita, persiapan kita untuk akhirat akan semakin mantap dan semakin berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Kalau selama ini kita mungkin tidak tahu yang mana rukun, yang mana wajib, pada waktu kita melaksanakan sholat, kita perbaiki. Baik sahabat Pilah, itulah mungkin penyelamat jiwa kita, penyelamat hati kita untuk menghadapi masa depan esok. Hidup
setelah kematian hidup yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, jika kamu merasa hidup mulai menurun di usia ini, ingatlah, bukan usia yang membuat kita rapuh, tapi cara kita merawat jiwa dan raga yang salah. Kalau kamu merasa ingin membaca atau mendengar ulang, silahkan sampai hati kita mulai paham. Silahkan membuat komentar tentang hal kecil yang mungkin bisa membuat kamu bahagia. Dan share YouTube ini ke teman dan keluarga yang sedang membutuhkan penyemangat. Like biar konten positif kayak gini makin ramai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.